Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Utari. Saya guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 STM Hilir. Materi yang akan saya bawakan mengenai teks berita. Hari ini saya akan masuk di kelas Prasoba. Yuk intip video pembelajaran dari saya. Selamat siang anak-anak ibu. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks Berita. Untuk memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya, nak. Siapa yang mimpin doanya? Ayo Suleha, nanti silakan. Teman-teman, sebelum kita pembelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Dalam apa yang patah di belajar tersebut. Terima kasih ya Suleha. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Minggu yang lalu sudah dijelaskan kan, nak? Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membuat kesepakatan kelas. Dah, kira-kira kesepakatan kelas apa yang mau kita buat di kelas ini, nak? Angkat tangannya. Ayo, Jalis. Jangan ribut di dalam kelas. Yang pertama, jangan ribut di dalam kelas. Yang kedua siapa? Jangan main HP di sana. Susan. Yang kedua, jangan main HP di dalam kelas. Yang ketiga, Jangan anak habis. ya Alia pernah? Jangan tidur pada saat jam pelajaran berlangsung. Jangan tidur pada saat jam belajar berlangsung. Oke, mulai dari saat sekarang harus kita terapkan ya, nak. Jangan tidur di jam pelajaran. Lalu yang kedua apa? Jangan tidak jalan. Jangan main handphone. Lalu yang ketiga, jangan ribut di dalam kelas. Nah, hari ini kita bahas sedikit ya, nak, materi yang minggu lalu mengenai teks berita. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi fakta atau informasi-informasi yang sebenarnya. Ya, bagus, mantap ya, nak. Masih ingat ya pembelajaran ya minggu lalu. Itu tadi termasuk ke dalam pengertian teks berita. Adapun struktur teks berita terdiri dari 3 struktur. Siapa yang bisa menjawab, nak? Hai, Bu. Ayo Rahel, diri nak. Ya, struktur berita ada 3, yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber. Ya, bagus nak, mantap ya, nak. Dan unsur-unsur teks berita dapat disingkat dengan adik Simba. Dapat disingkat dengan adik Simba. Siapa yang bisa menyebutkan, nak? Saya, Bu. Ayo Dila Des. Unsur-unsur teks berita adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bisa disingkat juga sebagai adik Simba. Oke, mantap ya Dila Des, masih ingat ya? Oke, semua kelas Prasoba ini masih ingat materi mengenai teks berita. Minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan, hari ini kita akan mempraktekkan membaca teks berita. Untuk anak-anak Prasoba, udah bisa kan nak untuk mempraktekkan membaca teks berita di depan kelas? Bisa. Sebelum kita mempraktekkan membaca teks berita di depan kelas, ada baiknya kita tonton dulu video membaca teks berita yang baik dan benar ya, nak? Tonton dan disimak agar kalian maju ke depan tidak lagi grogi dan agar kalian lebih paham lagi membaca teks berita yang baik dan benar. Oke, apa ini ya? Misalnya kembali hadir menyapa Anda dengan berita terpercaya dan teraktual. Bersama saya, Alda Faisal Padan. Inilah Lihat ya, nak, dan dipahami ya. berlangsung seni di sejumlah kota. Di tengah jatuhnya korban sipil, komunitas internasional terus menuntut invasi yang memicu peperangan terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Hingga menjelang pagi hari
sejumlah kota di Ukraina. Meski dipimpin oleh 200.000 pasukan, Rusia mendapat tawaran seni dari tentara dan warga sipil Ukraina. Pejabat Pentagon menyebutkan hingga saat ini Rusia telah menembakkan lebih dari 350 misil ke Ukraina. Tidak hanya target militer, sejumlah infrastruktur sipil juga telah dikorban invasi Rusia itu. Meskipun berhasil menguasai satu kota utama, Rusia tampaknya belum berniat menghentikan invasinya. Bahkan, kemarin Presiden Vladimir Putin telah memerintahkan kesiagaan persenjataan Ukraina. Sementara di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Kalian sudah melihat atau menonton contoh teks berita yang baik dan benar. Hari ini siapa yang akan duluan tampil ke depan? Angkat tangannya. Ayo ini maju ke depan. Oke, sebelum memulai mempraktekkan membaca teks berita ke depan, ada baiknya nak kita tahu langkah-langkah membaca teks berita yang baik dan benar. Coba sebutkan nak, siapa yang tahu? Saya tanya. Ayo Imelda, berdiri nak. Apa aja nak langkah-langkah? Penggunaan intonasi yang tepat, penggunaan irama dalam membaca berita, baru artikulasi, baru menjaga sikap tubuh, dan tetap tenang meskipun ada kesalahan dalam membaca berita. Oke, bagus, mantap ya nak. Masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu. Oke Denny, udah bisa tampil? Nggak grogi lagi? Bisa nakku? Oke, mulai ya Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Terdapat berita terpercaya dan terfaktual bersama saya Muhammad Syaftra. Mari kita saksikan, inilah Nusantara News selengkapnya. Laporan dugaan kekerasan rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Lesti Kejora adalah seorang penyanyi dangdut yang terpopuler semenjak menikah dengan Rizky Bilar, dan kehidupan Lesti Kejora sangat mesra. Tetapi ada saja orang ketiga dalam kehidupan Leslar sehingga muncullah peristiwa KDRT. Peristiwa KDRT tersebut terjadi dalam rumah Rizky Bilar sehingga membuat Lesti Kejora merasa trauma atas perbuatan Rizky Bilar terhadap dirinya. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kekerasan rumah tangga atau KDRT. Kasus tersebut terus bergulir dan Rizky Bilar dipanggil polisi. Rizky Bilar semestinya datang memenuhi panggilan polisi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Jakarta. Namun Rizky Bilar tidak datang dengan alasan psikologisnya terganggu. Terdapat diketahui, Lesti Kejora melaporkan KDRT Rizky Bilar ke Polres Metro Jaksel pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 malam. Dalam laporan, Lesti Kejora mengaku bahwa dirinya dicekik hingga dibanting oleh Rizky Bilar. Disebabkan karena Lesti Kejora berusaha mengejar Rizky Bilar saat ke kamar mandi. Dalam laporannya, Rizky Bilar masuk ke dalam Polres. Lesti Kejora mengaku bahwa dirinya dicekik, dibanting, hingga ditantangnya hingga terjatuh. KDRT yang ia alami terjadi pada malam dan terjadi berulang-ulang kali. Terlapor mencekik korban hingga membanting korban terjadi berulang-ulang kali kata Kombes Supran beberapa waktu yang lalu. Inilah informasi berita terkini untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini dengan saya Muhammad Syaftra. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Oke, untuk penampilan Denny, bagaimana menurut kalian? Kayak mana penampilan Denny menurut kalian? Bagaimana? Coba satu orang untuk menjelaskan nak, siapa yang bisa? Ayo Lestari. Ini aku. Penampilan ini tadi bagus Bu, tapi agak mirip sedikit. Oke, duduk. Lestari, terima kasih ya sudah memberi masukannya. Baru yang kedua, apa isi teks berita yang dibacakan oleh Denny? Ayo Susan. Gimana? Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, sehingga Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres karena Lesti Kejora mengalami trauma terhadap tindakan Rizky Bilar. Oke, bagus. Terima kasih ya Susan telah memberi isi teks berita yang dibacakan oleh Denny. Udah Denny, beri tepuk tangan buat Denny nak.
Berdiri, apa Hera? Kuat ya, Hera? Pokok-pokok pintar merupakan dua bacaan 5W kesimpulan, yaitu apa yang diberitakan, what, siapa yang memberitakanku, di mana terjadinya, where, kapan peristiwa terjadi, kemudian bagaimana akhir dari peristiwa. Sudah Hera? Bagus nah. Ya, adapun kesimpulan kita pada siang hari ini, yang pertama itu berita adalah suatu teks yang berisi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Itu dia pengertian dari teks berita. 3 struktur dari teks berita. Yang pertama itu orientasi. Yang kedua peristiwa. Yang ketiga sumber. Unsur-unsur dari teks berita dapat disingkat dengan adik simbah. Apa itu isinya? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini kesimpulan pada teks berita ya. Untuk minggu yang lalu, minggu yang akan datang, lebih bagus lagi ya cara membaca teks berita ya. Bisa nak? Bisa. Demikianlah pembelajaran Ibu pada siang hari ini. Ada baiknya sebelum Ibu akhiri, kita berdoa dulu ya nak. Siapa yang berdoa? Sebelum kita pulang, mari kita berdoa agama dan jiwa masing-masing. Berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi jam mau pulang, pantarkan rahmat kami. Dan demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk minggu yang akan datang, yang membacakan teks berita yang pertama kali maju ke depan adalah Rahel ya nak. Usahakan ya Rahel, lebih bagus lagi ya. Dan jangan gugup atau grogi ya nak. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk siswa atau Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 STM Bilir. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.